Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berdasarkan sumber rangsangannya itu dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak esionom, gerak endonom, dan gerak hidroskopis. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah geraknya, gerak esionom itu dibedakan menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Selanjutnya tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jika gerak mendekati rangsangan, itu disebut dengan tropisme positif, sedangkan jika menjauhi rangsangan, itu disebut dengan tropisme negatif. Selanjutnya jenis-jenis tropisme. Yang pertama itu ada fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya pada batang tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Pada ilustrasi gambar video tersebut, itu batang tumbuhan itu menuju ke arah cahaya. Yang kedua itu geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Yaitu seperti ilustrasi gambar video tersebut, akar tumbuh ke bawah itu disebut dengan geotropisme positif, sedangkan batang tumbuh ke atas itu disebut dengan geotropisme negatif. Yang ketiga itu ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Contohnya akar tumbuh menuju sumber air. Jadi pada ilustrasi gambar video tersebut itu akar tumbuh menuju ke sumber air. Yang keempat itu tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya pada sulur tanaman yang melilit penyangga. Di situ pada ilustrasi gambar video tersebut itu contohnya pada tanaman cincau rambat. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis tropisme dan gerak taksis. Jenis-jenis tropisme lanjutannya ialah yang pertama, kemotropisme. Kemotropisme ialah gerak tumbuhan akibat rangsangan zat kimia. Contohnya, akar tumbuh menuju daerah yang kaya unsur hara. Yang selanjutnya adalah termotropisme. Termotropisme adalah gerak tumbuhan akibat perubahan suhu. Contohnya, daun tanaman tertentu menggulung ketika suhu terlalu dingin. Dan yang selanjutnya adalah skototropisme. Skototropisme adalah gerak tumbuhan menuju tempat yang gelap. Contohnya, tanaman sirih gading yang tumbuh menuju area yang teduh. Selanjutnya adalah penjelasan tentang gerak taksis. Taksis adalah gerak perpindahan tempat seluruh bagian tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh datang. Pada taksis memiliki dua jenis. Yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis ialah gerak yang dipengaruhi cahaya. Contohnya pergerakan kloroplas menuju cahaya. Ya. Dan yang kedua adalah kemotaksis. Pengertian dari kemotaksis. Jeda. Ya. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis ialah gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, spermatozoid lumut bergerak menuju sel telur. Yang selanjutnya yaitu gerak nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jenis-jenis gerak nasti ada 6, yaitu 1. Seismonasti atau tigmonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga haltonasti, yang keempat termonasti, yang kelima fotonasti, dan yang terakhir nasti kompleks. Yang pertama, seismonasti atau tigmonasti, yaitu gerak akibat sentuhan atau getaran, contohnya daun putri malu yang menutup saat disentuh. Yang kedua, niktinasti, yaitu gerak akibat perubahan siang dan malam, contohnya daun tanaman kacang yang menutup pada malam hari. Yang ketiga,
gerak haptonasti, yaitu gerak akibat sentuhan serangga. Contohnya Venus flytrap yang menutup ketika ada serangga. Kemudian yang keempat ada termonasti, yaitu gerak akibat perubahan suhu, contohnya bunga tulip yang mekar saat suhu meningkat. Yang kelima yaitu fotonasti, yaitu gerak akibat cahaya, contohnya bunga pukul 4 yang mekar pada waktu tertentu. Yang terakhir, nasti kompleks, yaitu gerak yang dipengaruhi beberapa faktor sekaligus, contohnya membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi karena rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah rotasi atau sirkulasi sitoplasma dalam sel tumbuhan. Selanjutnya, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air dalam jaringan tumbuhan. Contohnya, pecahnya buah pacar air. Buah pacar air yang matang akan pecah secara tiba-tiba akibat perubahan tegangan pada dinding buah yang mengering. Berdasarkan rangsangannya, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gerak endonom atau dari dalam tumbuhan. Yang kedua, gerak higroskopis akibat perubahan kadar air. Dan yang ketiga, esionom karena faktor luar.